peserta wajib mensubmit atau mengupload ya, rekaman video terbaik di, sorry, nanti ini tergantung ada ininya lagi ya. Awalnya saya tulis di Google Drive, tapi nanti mungkin akan ada pemberitahuan dari tim juri agak harus ditaruh di sebelah mana. Mungkin entah ditaruh di Google Drive atau ditaruh di YouTube dengan nanti disertakan linknya di form yang akan diisi di web Puskesmas. Dan ini nanti rekamannya dari mulai penaburan rintangan puing dilanjutkan dengan start atau run sampai selesai. Hanya di sini rekamannya ada beberapa kriteria. Jadi video rekamannya dianggap valid jika tidak terputus dan tidak terlihat gabungan dari dua video. Jadi silahkan Anda mau nyoba 10 kali atau 50 kali boleh, dan mencari video yang terbaik yang Anda dapatkan, yang Anda dapat poin banyak, dan intinya di situ videonya tidak boleh ada terlihat putus dan poin-poin yang merepresentasikan capaian-capaiannya itu terlihat jelas dari kamera yang Anda lakukan. Jadi kameranya dengan menggunakan kamera mobile ya. Contohnya nanti misalkan pada saat masuk ruangan, maka kameranya harus benar-benar jelas memperlihatkan bahwa semua bagian robot harus masuk semua ruangannya. Jadi jangan sampai ada gambar yang bias. Kalau ada gambar bias ini ditanggung Anda sendiri ya. Kami hanya melihat dari kejelasan dari video yang Anda berikan. Dan kami sudah berikan juga kesempatan di sini Anda bisa mengambil video berapa kali, yang penting yang disubmit adalah video yang terbaik Anda lakukan. Dan ini ya tadi ya, perekaman video harus memperlihatkan bagian robot atau benar-benar melewati batas ruang atau batas rintangan. Dan selain dari video tersebut, pada saat pertandingan wilayah juga akan dilakukan verifikasi melalui Zoom ya, live, tapi tidak seformal atau tidak seketat tahun lalu ya, karena ini juga kami terbatas dengan adanya anggaran yang terbatas juga ya. Jadi mungkin ya dengan sekedarnya saja dengan Zoom, tapi tetap harus jelas ya bahwa nanti ada PC sama webcam supaya kita bisa berkomunikasi dengan peserta, dan juga ada kamera mobile yang seperti Anda saat merekam video tersebut yang akan memperlihatkan robotnya sudah berjalan melewati rintangan tersebut. Dan di sini penilaiannya di ranking berdasarkan total skor dan perolehan waktu berdasarkan video dan verifikasi Zoom atau live. Jadi nantinya bobotnya 50-50. Dari video yang terbaik 50%, juga dari live performance juga 50%. Nah, untuk yang nasional, peserta wajib mempersiapkan robot, tim, dan akomodasi secara ruling ke lokasi lomba di ITS. Jadi nanti juga Anda mungkin harus mempersiapkan ke yang bertanggung jawab di institusi Anda, bahwa nanti kalau seandainya lolos ke nasional, Anda harus mempersiapkan segala akomodasinya ini. Karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah dilakukan luring, di mana kita dengan anggaran terbatas, jadi semua akomodasi ditanggung oleh Anda sendiri. Kemudian peserta mempertandingkan robotnya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Dan bedanya nanti di nasional ada modelnya game atau pertandingan ya, 1 lawan 1 ya. Jadi bukan cuman satu tim berlomba cepat-cepatan waktu saja, tapi nanti ada yang diperebutkan. Nanti kita lihat perebutannya. Juga robot diperkenankan retry 1 kali dengan total waktu tetap 300 detik atau 5 menit dari start awal. Dan retry-nya ini diperbolehkan jika robotnya diam atau tidak bergerak setelah peserta bilang pas. Jadi kalau seandainya robotnya masih bergerak lancar, kemudian Anda bilang pas atau retry gitu ya, itu tidak boleh. Jadi kondisi retry hanya diperkenankan jika robotnya dalam kondisi diam di tempat, atau ya istilahnya diam tidak bergerak tapi diam di tempat ya. Seperti itu Anda boleh bilang pas dan melakukan retry, dan waktunya tetap waktu 300 detik itu yang tidak boleh lebih dari 300 detik itu, atau tidak boleh lebih dari 5 detik. Begitu juga nanti di sini di wilayah juga bisa seperti itu ya, retry juga, tapi syaratnya juga
robotnya harus diam atau tidak bergerak baru boleh melakukan retry. Nah, perubahan yang terjadi di 2022 ini yaitu tambahan tantangannya berupa kemiringan lantai naik turun dan juga berlubang. Lalu puing buatan nanti berbentuk lingkaran bulat-bulat saja, itu gampang nanti dibuatnya dengan dengan scroll saw ya, dengan yang Anda bisa beli di online ya, untuk melubangi tripleknya ya. Lalu juga lantai piramid nanti Anda bisa susun-susun ditempel di situ. Dan tadi wilayah yaitu sesuai di sini ada 50-50 ya, dengan video dan verifikasi Zoom. Lalu nasional dengan luring dan diperkenalkan terakhir 1 kali dengan waktu total tetap 300 detik sejak start awal, boleh 1 kali. Kemudian nanti dalam waktu pertandingan kita setiap pertandingan ada waktu 10 menit, yaitu 5 menit maksimum pertandingan, kemudian 5 menit nanti pergantian tim termasuk penilaian. Dan model pertandingan nasional nanti kita siapkan 2 arena ya. Jadi ada arena yang untuk testing, ya, arena terpisah. Juga nanti ada arena untuk running test, penyisian, perempat, semifinal maupun final ya. Dan kriteria robot KR Sri ini, robot berkaki, intinya tidak menggunakan mekanisme roda. Jadi, kemudian autonomous tanpa operator dan tanpa garis penuntun. Dan definisi berkakinya ini juga tidak harus dengan benar-benar kaki ya. Mungkin ada yang mau pakai model pegas tuh boleh saja, tapi nanti ada kriteria motornya nanti. Nah, kemudian dapat mengatasi rintangan sensor tadi, kemudian rintangan medan, dan dapat memadamkan api pada lilin tanpa membahayakan calon korban, menyelamatkan calon korban dan membawanya ke zona aman. Lalu memadamkan api hanya dengan air atau gas. Tidak boleh dengan apa kemarin tuh selain ini ya. Jadi ini sama dengan kriteria tahun lalu ya, antara air atau dengan model gas ya. Lalu jalur pertandingannya di sini ada home. Jadi ini areanya ini 2,4 ininya ya panjangnya. Terus ini ada kelebihan sebetulnya. Ini 2,4 sampai sini ya, tapi yang kita pakai cuma sampai sebesar sini saja. Dan di sini robotnya harus mulai dari home sini, jalan lewat luar, tidak boleh langsung lewat sini. Ini perboden ya, artinya tidak boleh lewat sini. Kalau lewat sini, maka semua perolehan nilai yang didapat di sini tidak akan dihitung. Jadi robot harus mengikuti jalur yang panjang ini, lewat rintangan berupa puing, lalu lewat rintangan naik turun, lalu menyelamatkan korban di ruang ini. Kemudian ditaruh di safety zone di sebelah sini dan masuk ke bagian berikutnya di sini. Dan baru kembali lagi ke sini dan kembali ke home. Dan ya tentunya untuk bisa sampai ke sini tidak masalah kalau di sini ada yang gagal ya. Intinya tidak dihitung poinnya. Dan nanti perhitungannya adalah poin perolehan ya, bukan model pelanggaran seperti yang ditetapkan tahun lalu, karena ya dulu kan pertandingan penilaiannya mengikuti kriteria Trinity ya, karena kita sudah berbeda, jadi kita ubah lagi dengan model perolehan benar poin ya. Jadi kalau melewati rintangan nanti ada poin-poinnya, dan sehingga untuk menghindari bias penilaian juga ya, untuk supaya jelas penilaiannya. Dan syaratnya robot kembali ke home jika setelah berhasil menyelesaikan pemadaman dan penyelamatan korban di kedua ruangan. Jadi kalau ada salah satu ruangan yang gagal, entah itu pemadaman apinya ataupun penyelamatan korbannya, maka walaupun bisa kembali ke home, tidak akan dihitung kembali ke home. Jadi tetap dihitung waktu terlama ya, atau 300 detik istilahnya. Dan tinggi penyekat ini tetap 30 cm. Lalu untuk pertandingan nasional, ini konsepnya adalah battle. Jadi ada tim A, lalu ada tim B di sini. Masing-masing mengikuti jalur seperti yang kita lihat di sini, ada jalur merah dan jalur biru. Cuman yang bedanya adalah di sini memperebutkan
pemadaman dan penyelamatan korban di ruangan yang kedua di sini, atau ruang tengah-tengah. Jadi bedanya lagi kalau yang di wilayah, posisi korban dan api ada di daerah sini, sedangkan kalau di nasional posisinya di tengah-tengah seperti ini. Dan tentunya tidak boleh melewati daerah sini ya. Ini untuk mencegah robot tidak boleh menggagalkan robot lain ya. Jadi kalau udah lewat sini ya harus di stop robotnya. Robotnya nanti robot lain tidak bisa masuk ke daerah yang area sini. Dan misi robot di sini memadamkan api dan menyelamatkan korban di satu dua ruangan tadi. Ini untuk baik yang wilayah maupun yang nasional ya. Jadi keluar home kita dapat poin, robot dapat poin 50. Lalu rintangan puing 100 per lokasi atau 150 pulang pergi ya. Jadi kalau tadi misalkan di sini ya pulang pergi kan. Jadi kalau 2 kali lewat maka dapat poin 150. Kalau hanya 1 kali maka dapat poinnya hanya 100. Begitu juga di sini 1 kali dia 100, kemudian kalau 2 kali dia 150. Oh sorry, berbeda. Untuk yang piramid berbeda ya, 200 per lokasi, kalau pulang pergi dia dapat 300. Naik turun ini 200 per lokasi, lalu memadamkan api dapat poin 100, mengangkat korban keluar ruang api tanpa terkena lilin penyangga dapat poin 100. Jadi kalau kita lihat di sini ada ruang korban ya, ruang api ini. Kalau seandainya korbannya sudah berhasil keluar dari batas ruang korbannya ini, maka itu dapat poin 100. Lalu kalau berhasil mengangkat korban ke safety zone, jika poin F terpenuhi ya, syaratnya ini terpenuhi, jadi korban bisa diselamatkan kalau sudah berhasil keluar ruang api tanpa menggeser di lantai ya, dan itu dapat tambahan lagi 100 poin lagi. Dan kembali ke home, syarat harus berhasil memadamkan api dan penyelamatan korban di kedua ruangan. Tentunya untuk yang nasional ini rebut-rebutan. Kalau salah satu sudah berhasil di ruang utama, di ruang yang tengah, maka otomatis yang tim lainnya tidak bisa kembali ke home ya, karena sudah diambil oleh tim yang lain. Dan rewardnya jika sudah berhasil kembali ke home dengan syarat tadi dua ini di luar ruangan, maka skor finalnya adalah pembulatan dari total skornya dikali dengan 300 per total waktu. Jadi kalau total waktunya kurang dari 300, maka dia dapat tambahan skor yang lebih tinggi. Nah, untuk rintangan di sini ada rintangan lantai ya, rintangan medan ya. Sini ada rintangan puing, yaitu berupa multiplex, nanti akan kita sesi slide berikutnya. Lalu ada rintangan naik turun di tengah-tengah ini ya, naik turun, kemudian rintangan piramid, susunan-susunan dari triplek, potongan-potongan triplek, juga sama-sama tripleknya ketebalannya adalah 15 mm. Jadi nanti ada 2 model multiplexnya ya. Untuk dinding adalah 2 cm, lalu untuk yang rintangan semuanya adalah ketebalannya adalah 15 mm atau 1,5 cm. Dan rintangan tambahan di kontes nasional kita akan tetapkan ada 2 cermin sini di tiap tim ya, 2 cermin, atau ada 4 cermin, kemudian 4 sound damper seperti Anda bisa lihat di sini. Kenapa di wilayah tidak kita definisikan rintangan ini? Karena yang tadi kita mempertimbangkan batasan waktu ya, supaya kalian juga tidak terlalu repot dengan penyiapan arena, termasuk juga warna arena juga. Jadi untuk yang wilayah tidak disubsidiasikan harus warnanya hitam atau harus warnanya putih semuanya dindingnya dan serat. Mau Anda masih dalam bentuk multiplex biasa yang baru dipotong, itu tidak masalah. Karena ya pertimbangannya untuk mempercepat atau tidak merepotkan Anda pada saat untuk pertandingan wilayah. Tapi untuk yang nasional nanti kita akan coba misalkan di sini untuk dinding lantainya kita tetap menggunakan lantai warna hitam seperti yang sudah
kita pakai di tahun sebelumnya. Lalu untuk rintangan-rintangan kita akan menggunakan warna putih. Dan karpetnya akan tetap sama, ya. Nanti karpetnya abu-abu. Lalu rintangan puing, tadi rintangan yang medan tadi salah satu. Yang pertama rintangan puing. Di sini Anda tinggal menggunakan hole saw yang kalau Anda beli di Tokopedia itu ada ukuran-ukurannya, ada berapa set gitu ya. Salah satunya adalah 51 mm, juga ada 32 mm. Nanti 32 mm untuk membuat lubang yang naik turun. Dan yang perlu Anda lakukan adalah dari triplek multiplex yang 15 mm itu Anda tinggal bor saja dengan hole saw ini, tapi tengah-tengahnya nggak usah jangan dipotong ya. Ya, jadi tetap utuh itunya, hole saw-nya 51 mm. Lalu setiap area ada 40 buah rintangan puing ya. Nanti akan dituangkan atau akan dijatuhkan dari 50 cm di atas lantai. Dan ini juga tidak perlu diberi warna ya. Ya. Dan pembatas area puing di sini ada pembatasnya. Di sini ada tingginya juga 15 mm. Anda tinggal pakai triplek yang sama. Lalu lebarnya 2 cm atau 20 mm. Dan untuk rintangan naik turun, seperti Anda lihat di sini, tebalnya juga sama, 1,5 cm. Tapi di sini ada spesifikasi umumnya ya, 45 cm dan 103 cm. Anda bisa lihat spek dari area yang dimensi belum saya sebutin dimensinya. Ya, intinya di sini nanti panjangnya itu 103 cm dan ketinggiannya di sini adalah 15 cm atau setengah dari tinggi dinding ya. Yang bawah atau atasnya karena ketebalannya 1,5 cm, maka atasnya adalah 16,5 cm dari lantai. Dan nanti Anda bikin grid seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini yang offsetnya dari kiri kanan 6 cm, ini 6 cm. Lalu vertikalnya di sini jaraknya 10,8 cm, ini masing-masing 10,8 cm. Lalu horizontalnya di sini 8,2 cm. Nah, sehingga membentuk pola seperti ini. Jadi ada horizontalnya ada 4 baris, kemudian nanti di sini ada ada titik-titik juga. Jadi kombinasinya 3 2 3 2 dan yang satunya kebalikannya 2 3 2 3. Dan ini menggunakan hole saw dengan ukuran 32 mm. Ini lebih besar ketimbang yang sebelumnya yang cuma 2 cm ya. Ini untuk tantangan apakah robotnya masih bisa melewati rintangan dengan lubang yang lebih besar ya. Dan idealnya kalau Anda menggunakan AI, robot bisa mengetahui apakah terperosok ke dalam lubang atau tidak, dan kalau terperosok dengan sensor Anda bisa mengetahui, kemudian bagaimana cara melepaskan secara otomatis dari jebakan lubang tersebut. Dan tentunya tantangan berikutnya ya naik turunnya ini ya, cukup sekitar 16 derajat saya ukur kemarin. Nah, untuk rintangan piramid di sini bentuknya undak-undakan, jadi ada lebarnya 56 cm dengan 91, dengan ini lebar ininya 103 cm juga ya. Dan caranya Anda tinggal bikin potong papan yang paling besar dulu 103 kali 56 cm, lalu bikin yang 3 cm 3 buah 91 kali 12 cm bawah dasar ini ya. Lalu 6 piece yang 38 kali 8, lalu 30 kali 4 6 piece juga. Nah, nanti disusun sesuai offset dari sini. Jadi di sini misalkan 5 cm selisihnya. Lalu di sini ada offset ini ada apa nih? Ya, di tengah-tengahnya intinya ya. Dari tengah-tengah di sini, di tengah-tengahnya juga. Tapi di sini ada offset 6 cm dari pojok ini juga 6 cm. Lalu dimensi, nah ini dimensinya. Jadi standarnya sama seperti tahun lalu. Jadi lebar untuk lorong itu adalah 45 cm. Jadi silahkan Anda bikin kalau modifikasi robot, asalkan robotnya masih bisa bermanuver di lebar 45 cm. Kemudian lebar ruang korban.
api di sini adalah 56 cm. Jadi di sini 56 cm, juga di sini 56 cm. Lalu tebal dindingnya 2 cm dan jarak tengah-tengah lilin boneka dari dinding adalah 15 cm. Jadi di sini Anda bisa lihat dari sini 15 cm ke sini, ini 15 cm ke sini juga. Kemudian jarak tengah-tengah lilin dari boneka, ini udah tadi ya. Tebal pembatas rintangan puing adalah bukan tebal ya, tinggi, ya tebal ya tadi, rintangan puing ini ya. Rintangan puing ini adalah 2 cm ya. Tadi dengan tinggi 1,5 cm. Kemudian rintangan cermin damper tidak ada untuk wilayah. Calon korban ini dibuat sama seperti tahun lalu. Anda bisa download dari sini dan dicetak dengan solid, tidak perlu menggunakan model dari model asli. Dan nantinya untuk nasional kita akan minta panitia untuk membuat dari PLA Plus merek Isan warnanya orange. Dan infillnya nanti pakai 15%. Jadi berat minimalnya 33 gram. Dan kelengkapan arenanya di sini ada karpet, ada garis pintu, juga ada cermin dan spesifikasi lilin. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ini sama seperti yang tahun lalu juga ya. Dan yang pastikan intinya pada saat setiap pertandingan atau setiap mau demo di sini Anda pastikan di sini bersih dari bekas-bekas air, cipratan air ya, supaya nanti apinya juga masih bisa kelihatan bagus ya, tidak kecil. Dan aktivasi robot di sini terdiri dari dua tahap sama seperti tahun sebelumnya. Perbedaannya di sini tidak dibatasi untuk tombol power, apakah ada 2 power switch atau 3 switch yang dilakukan, tapi intinya begitu Anda menekan power, baru nanti kita akan minta letakkan di lantai di home ngarah kemana gitu. Dan dari situ baru kita undi posisi dari dari calon korban terhadap lilinnya. Dan kita memperkenankan untuk ini untuk mencegah ya supaya tidak terjadi kejadian seperti tahun lalu juga ya. Jadi peserta masih diperkenankan menekan tombol 1 kali saja di tempat start yang sama seandainya robotnya masih belum ada tanda bergerak. Jadi peserta masih diperbolehkan memperkenankan satu kali saja ya. Ini untuk mencegah kalau ada yang kemarin terburu-buru memencet ya, pada robotnya masih belum jalan, dan kita masih memperkenankan 1 kali saja. Dengan intinya ya Anda mungkin membiarkan beberapa detik dulu ya, misalkan 5 detik, kemudian masih belum bergerak juga silakan pencet lagi. Dan lebih dari itu dianggap robot tidak berhasil dijalankan. Keluar home sama seperti tahun lalu, seluruh badan robot harus berhasil keluar home, terlihat jelas dari kamera atau terlihat langsung tim juri. Dan robot tidak berhasil keluar home jika ada bagian robot yang terlihat di atas wilayah home. Dan masuk ruangan, definisinya seluruh badan robot telah melewati batas garis pintu ruangan, terlihat jelas dari kamera dan terlihat langsung oleh tim juri. Juga melewati rintangan, juga berhasil melewati kedua batas luar rintangan dari kamera atau data juri. Dan khusus untuk di dalam ruang korban, robot berhasil melewati rintangan jika berhasil melewati kedua batas luar rintangan, atau berhasil memadamkan api, atau berhasil mengangkat calon korban. Jadi nanti saya akan jelaskan lagi untuk gambarnya. Jadi kan kalau robotnya terlalu besar, kemudian emang ruangan untuk apinya dan calon korban itu kan terbatas juga, kecil juga. Maka kriterianya bukan harus semua badan robotnya melewati batas ruang dari rintangan tersebut. Asalkan si robot berhasil mengangkat atau memadamkan, maka kita anggap itu sudah berhasil melewati rintangan. Dan pemadaman, saya rasa ini tidak jauh berbeda dengan yang tahun lalu. Ya, ini tidak boleh tersentuh lilin dan penyangganya. Kemudian juga kalau seandainya calon korbannya tersentuh juga dia batal ya. Tapi kalau sudah padam tidak masalah. Dan penyelamatan di sini juga mirip dengan tahun lalu. Hanya bedanya di sini mungkin nanti ada kan begitu penyelamatan korban melewati rintangan,
Nah, pada saat melewati rintangan ini agak agak merepotkan untuk apa kemungkinan tidak tersentuh bagian bawah dan kita verifikasinya mungkin agak susah juga. Jadi selama ini seperti ini ya. Jika saat melewati rintangan puing atau piramid bagian bawah korban tersentuh rintangan masih diperkenankan selama korban tidak jatuh dan tidak tersentuh lantai di luar rintangan. Jadi asalkan di dalam rintangan kita tidak spesifik apakah benar-benar menyentuh bagian bawahnya, selama korban tidak jatuh tidak masalah. Tapi pada saat melewati rintangan, sudah lewat rintangan kan antara rintangan dengan safety zone itu ada lantai yang biasa. Nah, itu tidak boleh tergeser atau tidak boleh menggeser di lantai. Nah, cengkeraman juga sama ya dengan mekanik yang di bawah dengan calon korban. Dan ini juga kriteria juga sama, calon korban dijatuhkan di safety zone, sebagian badan korban calon harus ada di safety zone pada saat dijatuhkan. Dan penyelamatan dianggap berhasil jika sudah masuk semua bagian calon korban di safety zone tanpa melanggar kriteria di atas. Untuk kembali ke home, tadi juga saya sampaikan bahwa dia bisa dihitung kalau seandainya sudah berhasil menyelesaikan pemadaman dan penyelamatan di kedua ruangan. Dan waktu di stop saat robot diam di home. Misalnya divalidasi tetap diam, ditunggu selama 10 detik. Nah, ini rasa rule-nya apa, jalannya pertandingan aja. Jadi di sini tim juri akan memverifikasi video rekaman terbaik dari yang dikirim oleh peserta. Lalu kita akan satu-satu akan kita minta peserta untuk mendemokan apa namanya jalannya robot. Dan verifikasi di sini untuk yang Zoom ini ya, meminta peserta menebar puing di wilayahnya dari ketinggian di atas 50 cm dan menyalakan power dan meletakkan di home sesuai arahan juri ya. Untuk yang video tentunya terserah Anda ya. Tapi pada saat video Anda harus memperlihatkan awalnya area yang puing-puing itu kosong ya. Dan Anda memperlihatkan dijatuhkan dari ketinggian 50 cm. Nah, mungkin kita nggak bisa melihat detailnya, tapi ya kita akan lihat mungkin dari ketinggian apa, misalkan tinggi peserta ya, itu kan tinggi dindingnya 30 cm, kita akan lihat dari perbandingan di situ sepanjang sejauh 30 cm dari lantai. Dan menyalakan lilin, kemudian mengundi, ini juga untuk yang video rekaman yang akan disubmit juga tidak perlu diundi. Dan Anda langsung bisa mulai juga start, tapi harus lihat mulai startnya ya. Jadi pada saat ditampilkan di video itu Anda harus gimana, nanti mungkin kita perlu ini lagi atau nanti di chat kita akan apa di WA group kita akan coba sampaikan lagi supaya Anda masih tetap bisa memperlihatkan waktu yang sudah terlewati ya, atau kita akan melihat dari waktu dari mulai videonya ya. Ya, kami berharap Anda jujur ya. Jadi walaupun tidak ada apa namanya video yang sifatnya digabung-gabungkan ya, tapi juga jangan sampai ada yang mempercepat atau memperlambat waktu ya. Kita minta kejujuran Anda masing-masing juga. Dan peserta menjalankan robot 1 kali tekan sama seperti yang tadi saya sampaikan, dan diperbolehkan 1 penekanan ulang pada tombol ini kalau pada saat live ya, Zoom ya. Jadi bukan pada saat video rekaman ya. Pada video rekaman Anda hanya mengirimkan video yang terbaik ya. Dan peserta boleh retry 1 kali jika robot strike juga untuk live Zoom. Lalu berjalan untuk misi dan penilaian berdasarkan total skor dan perolehan waktu berdasarkan video dan verifikasi Zoom dengan bobot 50-50. Untuk pertandingan nasional ya Anda harus datang ke area atau ke tempat pertandingan nasional di ITS ya. Lalu juga peserta juri meminta proses sama ya. Tapi nanti akan sini ada yang saya lupa. Jadi nanti ada yang ada di posisi A, ada posisi B sesuai undian ya. Kemudian juga sama long power dan lain-lainnya sama seperti yang di pertandingan wilayah. Bedanya nanti Anda harus
Di sini ada ada rintangan tambahan ya. Tadi ada rintangan cermin dan sound damper. Juga nanti akan kita detailkan lagi atau kita ini ya samakan ya, berarti misalkan lantainya akan kita tetapkan warna hitam, rintangan warna putih, kemudian juga calon objek juga kita buat dengan menggunakan PLA plus dari Isan ya, yang berwarna orange. Oke, mungkin demikian untuk hal-hal terkait dengan pertandingan KR Sri tahun 2022. Silahkan kita mulai sesi diskusi. Mungkin bisa dimulai dari yang bertanya dulu lewat mengacungkan tangan dulu ya. Oke, sekarang ada Mas Arief nih dari UPI. Silakan. Silakan. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Silakan, Pak Arief. Ini saya ingin bertanya perihal tadi kan untuk yang warna puing itu tidak perlu diwarnai ya. Ya. Sedangkan untuk yang lainnya itu di gambarnya ada warna-warnanya. Nah, itu apakah ada kodenya khusus atau memang tidak diwarnai juga, Pak? Ini yang warna ini tidak ada warna-warna ya. Area aja. Iya, iya. Jadi Terserah semuanya tidak ada warna ya, Pak? Ya. Tapi memang untuk yang bagian-bagian seperti kayak safety zone, Anda harus membuat batas ya, supaya nanti gampang kelihatan batasnya mana. Oh iya iya, Pak. Jadi misalkan tetap pakai karpet, tapi kalau di nasional untuk area zone ini safety zone kita menggunakan karpet warna abu-abu, sama seperti sound damper. Tapi kalau Anda mau di pas wilayah mau pakai warna yang sama, monggo saja. Kita mau pakai warna lain terserah. Jadi konsepnya adalah kita mencoba menghindari ketidaksiapan peserta yang di waktu yang terbatas ini untuk pertandingan wilayah, itu aja sih konsepnya. Oh iya, Pak. Baik. Pak, sama satu lagi mungkin, Pak, untuk ketentuan setup lapang yang seperti operator, terus speaker dan lain-lain kan sebelumnya itu terpaparkan secara rinci. Nah, ini untuk sekarang itu kameranya apakah cuma single saja, maksudnya mengikuti gerak robot, atau ada hal-hal tertentu gitu yang perlu diperhatikan? Ya, karena ini kita sifatnya bukan setup pertandingan seperti tahun lalu karena anggaran juga terbatas juga ya. Jadi sebetulnya sih awalnya cuma dari video aja, cuman karena beberapa teman dari divisi lain juga ada yang pakai live zoom, ya kita pakai live zoom juga. Jadi konsepnya untuk live zoom ini yang wilayah ini hanya dengan menggunakan PC plus webcam untuk peserta supaya bisa berkomunikasi, kemudian dengan kamera mobile. Kamera mobilenya mungkin 2 cukup aja ya. Tapi yang bagus juga lah, minimal 2 supaya takutnya ada yang nggak kelihatan dari satu kamera. Oh iya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Nggak perlu setup lampu, nggak perlu setup kamera di atas tiang gitu, nggak perlu. Oh, jadi tidak akan dicek ya Pak? Maksudnya kayak internet, terus cahaya lampunya berapa luxnya gitu? Ya, itu nggak kita spesifikasikan. Tapi kami harap sih tetap Anda memperhatikan aspek itu ya, jangan sampai gelap juga gitu ya. Oh iya, siap baik Pak. Ya. Dan ini tergantung sama detailnya kameramen mengikuti gerakan robot. Oke, silakan yang berikutnya dari Mumtaz Pen. Terima kasih Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, tapi masih kecil ini. Sudah terdengar jelas Pak? Terdengar tapi campur-campur sama suara lain. Ya silakan, coba mudah-mudahan masalah. Iya, izin bertanya Bapak. Ya. Untuk yang mengenai peletakan rintangan acak itu Pak, yang puing itu Bapak. Ya. Itu untuk mengacaknya itu nanti dijatuhkannya itu satu-satu atau langsung 40? Gitu aja. Kita intinya di 50 cm di atas arena, mungkin pakai bak atau apa gitu ya. Langsung kita taruh begitu saja gitu. Berarti ada kemungkinan puingnya akan menumpuk. Nah, itu emang tantangannya. Jadi kita bicara puing yang tidak beraturan. Ya. Walaupun kita bikin puingnya homogen semua ya. Baik Pak. Kemudian izin memberi feedback Pak. Ketika melewati rintangan tersebut, tidak masalah kan ketika
mengubah posisi dinamisnya. Maksudnya itu ketika dilewati kan terkena kaki robot kan akan tidak apa-apa, Pak. Apakah terkena penalti jika menggeser? Oh, nggak masalah. Walaupun si rintangannya keluar dari area puingnya nggak masalah. Jadi asalkan robotnya bisa melewati rintangan itu. Jadi kalau kita kan tadi poinnya berhasil melewati rintangan, ya kalau sudah berhasil melewati rintangan yang luarnya gitu. Berarti ketika puing itu keluar dari kotak tersebut masih diperbolehkan ya Bapak? Tidak terkena penalti ya Pak? Ya. Baik Bapak. Ya tentunya kita saat Anda menjatuhkan puing ya, harus di tengah-tengah ya. Kalau kita melihat ada satu puing yang mungkin keluar sedikit dari arena puing, ya mungkin kita masih perbolehkan. Tapi kalau ada beberapa yang keluar dari arena, ya kita meminta dituang ulang gitu. Ya Bapak, baik Bapak. Jadi mengerti Bapak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Oke, berikutnya tim dari Undip ya. Dava silahkan. Baik Pak, apa suara saya terdengar Pak? Ya jelas, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Tentunya saya izin bertanya Pak. Untuk arena yang wilayah itu kan di fotonya itu terpotong ya Pak, seperti yang ada di itu. Nah itu untuk batasannya itu yang mana ya Pak? Apakah masih ada yang birunya itu atau dari tembok yang korban itu Pak? Oke. Untuk warnanya Pak, mohon maaf. Untuk warnanya itu apakah misalnya seperti rintangan tanjakan itu apakah harus berwarna pink seperti itu atau tidak usah gitu Pak? Terima kasih Pak. Seperti tadi saya sampaikan ya, untuk wilayah warna rintangan maupun lantai bebas aja terserah Anda. Mau warnanya dicat boleh, nggak dicat juga boleh. Tapi di sini memang saya minta dikosongkan ya, termasuk untuk melihat bahwa si robotnya cerdik ya, jangan sampai keluar dari arena ini gitu ke arah kanan gitu ya. Itu. Ini kan dinding nih ya, di dinding. Kemudian ini ada slope tanjakan ini. Atau mungkin saya buka gambarnya dulu. Bentar, saya buka SketchUp-nya dulu. Oke. Jadi di sini ada bentuknya seperti ini ya. Jadi ada area kosong. Belum terlihat Pak, mohon maaf. Belum terlihat Pak. Belum. Screen 1 kan? Atau kesini? Yang terlihat itu Explorer Pak. Ini kelihatan sekarang ya? Terlihat Pak. Ya, sudah kelihatan. Jadi di sini mau disengaja dikosongkan untuk melihat apakah robotnya pintar bisa belok ke sini atau kelewatan keterusan gitu ya. Gitu. Dan di sini emang dibuat saya lupa tadi sini belum saya spesifikasikan ya. Jadi ini tinggi sekitar 10 cm slope-nya ya. Jadi ada garis kemiringan pakai triplek juga yang dibuat ini tingginya 10 cm sehingga ya robot harus bercerdik juga ya apakah ke arah sini nyasar gitu ya. Dan ini daerah yang safety zone rata di sini. Gitu. Ada lagi untuk bagian? Berarti tidak ada dindingnya ya Pak ya? Ini tidak ada dinding, yang luar ini tidak ada dinding. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Siapa lagi berikutnya? Ntar dulu sebentar, saya ini dulu ya. Berikutnya Mas Fikri dari Nestelkom. Silakan Mas Fikri. Ya, sudah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Ramdhani dari Universitas Telkom. Saya ingin menanyakan perihal 2 pertanyaan, yaitu yang pertama dari nasional dan wilayah. Yang pertama itu nasional. Nasional itu yang sistemnya kan rebutan untuk yang ruang 2. Nah, apakah ada pelanggaran Pak jika robot menyemprot robot lawan di ruang 2 itu? Kalau pertempurannya di sini sih nggak masalah aja. Kalau di sini yang tadi saya sampaikan bahwa ini perboden ya. Kalau melewati batas ini
ya otomatis ini robotnya harus diangkat ya, karena mengganggu robot lawan. Tapi kalau bertemunya di sini tidak masalah. Dan robot lawan tidak boleh melewati rintangan di sini ya. Maksudnya ini, Pak, mohon maaf Pak. Ya. Maksudnya pada saat di ruang 2 Pak. Jadi kan pada saat penyemprotan apabila hadap-hadapan itu kan ada yang menggunakan sistem air. Nah, apabila sistem air itu nyemprot ke robot lawan, apakah ada pelanggaran Pak? Tidak ada, nggak ada pelanggaran di situ. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan kedua, apakah di wilayah itu pada saat live demo itu zoom-nya 3 kali Pak? Maksudnya live demonya 3 kali? Live demo 3 kali maksudnya gimana? Sesinya Pak, sesinya. Oh enggak ada 1 kali doang kan? Oh, sesinya 1 kali. Iya. Kemudian ada lagi Pak pertanyaan saya. Ya, silakan. Yang pada saat yang di SketchUp itu yang sebelumnya itu ada spesifikasi yang belum disebutkan Pak di aturannya. Itu yang di safe zone kedua itu spesifikasinya bagaimana ya Pak dari segi multiplex? Oh yang tadi tinggi itu ya? Iya Pak. Ntar di sini. Nah ini ya tingginya 10 cm dari dinding ini. Jadi ini nanti belum saya sebutkan nanti. Ya dari sosial ini Anda bisa pakai sebagai acuan aja. Jadi tinggi ini 10 cm, jadi punya kemiringan 10 cm dari batas luar ini. Dan ini juga bisa pakai, ini Anda bisa pakai yang triplek yang 1,5 cm juga, nggak masalah. Baik Pak. Nah, perlu perhatikan ya ini aja ya. Tadi ini separohnya ya. Tadi 16,5 cm atasnya dari lantai. Pak Muiz, mungkin perlu dijelaskan masalah sesi tadi bahwa kita menggunakan sistem battle, jadi mirip seperti KRAI gitu ya. Ada sistem setengah kompetisi gitu Pak. Ya, itu untuk yang berlaku untuk ini aja ya, untuk nasional ya. Jadi ini sistem battle ini untuk yang nasional saja, perebutannya di daerah sini. Ya, jadi di nasional tuh nggak ada sesi-sesi lagi. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi grup-grup gitu ya Pak ya. Iya. Nah nanti dalam setiap grup nanti dicari siapa yang keluar sebagai juara grup, baru nanti sistem gugur gitu. Nah untuk yang wilayah Pak itu berarti cuma sekali saja begitu penampilannya. Ya, untuk wilayah cuma sekali saja, tidak ada karena bukan battle ya. Tadi kan dari video yang terbaik, kemudian juga 1 kali pertandingan saja dan kita memperkenankan untuk retry ya. Retry 1 kali selama waktunya masih dalam batas 5 menit 300 detik. Ini tuh. Gimana Pak Irul, ada tambahan lagi? Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Irul. Oke, berikutnya ini ada Mas Alfian dari IPB, silahkan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Selamat malam. Saya ingin menanyakan untuk posisi awal robot itu kan kita taruh ketika habis menyalakan tombol switch on atau off, kita langsung taruh kan di bagian home. Ya, sesuai dengan yang kita minta ya, juri minta di mana. Oh iya, nanti itu arah di mana? Arahnya tuh arah hadapnya tuh diminta nanti pas ya, kalau di wilayah pas verifikasi atau nanti bakal diumumkan sama gitu semua arah robotnya. Jadi begitu Anda diminta menyalakan tombol power, mungkin beberapa teman-teman kan banyak yang mau men-setup untuk setup posisi sensornya ya, entah dengan laser rangefinder atau dengan rad, dengan lidar gitu ya. Nah, setelah itu baru kita akan minta apakah posisinya diminta diubah ngadap ke dinding luar atau ke dinding dalam, itu tergantung permintaan juri. Setelah itu diletakkan, benar-benar letakkan di situ, baru kita akan minta Anda untuk menaburkan puing, juga menyalakan lilin dan mengundi posisi calon korban terhadap lilin. Jadi di sini akan ada di samping lilin ada dua gambar calon korban ya. Itu salah satu nanti sesuai undian.
Gitu. Nah, setelah sudah diundi, sudah dinyalakan lilinnya, baru kita akan minta Anda untuk menyalakan tombol start. Kalau robotnya tidak bergerak, misalkan selama 5 detik kok belum mulai bergerak nih, jangan tadi pencetnya kurang kencang ya. Anda masih diperkenankan untuk menekan 1 kali lagi di tempat tombol yang sama. Ini kira-kira bagusnya jelasin dulu tujuannya ke dosen itu. Oke, jadi Nanya aku, Bang Aldo. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, makasih. Oke, berikutnya dari Petra, silakan Mas Bidang. Silakan. Dari Petra. Selamat malam, Pak. Malam, silakan. Saya ingin bertanya, kan itu kita menebar puing dari ketinggian 50 cm. Ya. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa puing mungkin yang jatuh di luar di luar area untuk menebarnya. Itu ya. Bagaimana, Pak? Tadi saya sudah sampai tadi ada tim pes yang menanyakan juga ya. Tadi saya sampaikan kalau cuma 1-2 sih nggak masalah. Tapi kalau ada banyak yang keluar dari arena, ya mungkin kita akan minta untuk diulang penaburannya. Gitu. Berarti mengulang penaburannya itu semuanya atau beberapa aja? Tergantung kondisi. Nanti kita bisa lihat kondisinya. Tergantung situasi ya. Jadi idealnya memang Anda yang jelas harus menaburkannya di tengah-tengah. Dan kita sebenarnya masih belum punya gambaran pasti apakah begitu ditaburkan banyak masalah keluar semuanya apa tidak. Nah, kita akan lihat ya mungkin pas lagi pas lagi dari video-video itu juga kita bisa lihat juga, mungkin kita bisa bikin kebijakan yang tambahan lagi ya terkait dengan apakah perlu diulang, apakah sebagian atau semuanya gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke, silakan berikutnya dari UNP, Mas Hamdi. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Mas Hamdi. Saya mau bertanya itu Pak, soal seleksi video itu rentangnya live video dulu atau kirim video dulu Pak? Terus kirim video dulu dong. Itu kan syarat untuk pendaftaran perlombaan wilayah ya. Jadi Anda harus menyiapkan videonya, dikirim untuk syarat untuk mengikuti pertandingan wilayah lah. Nah, live-nya ya nanti pada saat pas jadwal pertandingan wilayah, kita akan tentukan sesi-sesi berdasarkan urutan dari wilayah dan urutan dari nama universitasnya. Oke Pak. Berarti pas pengiriman video itu korbannya terserah aja. Ya, terserah Anda. Nggak pakai diundi ya. Undiannya nanti pas lagi live. Kita nggak pakai diundi banget sih. Jadi pas lagi live mungkin kita akan minta di bagian mana. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, harusnya ini kan tidak terlalu susah ya dibandingkan yang tahun lalu. Mungkin kan ada 4 posisi. Nah, itu yang mungkin agak menyulitkan. Jadi, karena saya rasa di sini bukan sesuatu yang susah untuk di kanan atau kiri dari lilin. Oke. Berikutnya di sini ada dari Sanata Dharma, Mas Vincent Vizantio, silakan. Ya Pak, apakah saya terdengar? Sudah, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya tentang yang video itu Pak. Seumpama kita pas video itu kita cuma bisa satu ruangan itu gimana ya Pak? Atau semua ruangan? Nggak apa-apa, itu kan sesuai nilainya. Dari situ nilainya berapa gitu. Oh oke Pak, siap Pak, makasih Pak. Apakah robotnya keluar dari home, nggak bisa keluar home ya nggak masalah kalau itu yang terbaik dari posisi Anda ya. Ya konsekuensinya ya hasil penilaiannya ya mungkin dapat ranking keberapa gitu. Berarti itu yang video plus live zoom ya Pak? Iya, dari itu 50-50 ya. Oh ya, saya belum sampaikan lagi ya. Jadi kita punya kuota untuk nasional cuman hanya 24 tim. Itu berarti dari wilayah 1 dan wilayah 2. Dan untuk mekanisme pemilihan dari yang siapa yang nasional,
kita akan merapatkan nanti dari hasil pertandingan wilayah. Jadi apakah nanti modelnya 50-50 dari wilayah 1, wilayah 2, atau dari yang urutan skor atau seperti apa, nanti kita akan rapatkan di Dewan Juri lagi. Tapi intinya di nasional hanya 24 tim, karena terbatas dari sisi ruangannya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari UGM, silakan Mas Arfa. Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini saya ada pertanyaan mungkin untuk mengklarifikasi lagi untuk dimensi lapangan. Ukuran 2,4 meter itu diukur dari sisi dalam dinding atau dari luar dinding ya Pak? Dari atas bawah. Jadi sini, 2,4 dari dalam ke dalam. Karena panjang itu kan, panjang triplek. Oh, ya berarti panjang alasnya seperti itu ya Pak? Ya, ini panjang tripleknya dari 2,4 meter, luarnya di luar dari itu. Oh iya, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu untuk nanti di sesi nasional nanti, itu kan nanti ada tim A dan tim B yang di dua sisi yang berbeda, dan itu nanti kita undi. Diundi ya Pak ya? Ya. Sebelum perlombaan itu atau bagaimana? Ya, begitu sudah kedua tim sudah berkumpul di lapangan, kita undi masuk ke bagian yang mana? Oh, berarti sebelum bertanding ya? Ya. Oh iya, siap. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya dari tim ULM, Mas Alif Malik, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Terkait dimensi arena pertandingan wilayah ini, itu yang memang sisi kanannya itu dibuat tanpa dinding atau memang ditambahkan aja dinding, Pak, yang dari 500? Tanpa dinding. Oh, tanpa dinding. Ya. Ada tambahannya sedikit ya, Pak? Yang penting ada kosongnya itu supaya kita di bagian sini ya, supaya apakah robotnya kelewat atau bisa belok ke sini atau gimana gitu. Oh iya, siap-siap. Tapi tetap kan ya Pak, yang lewat yang warna hijau itu rintangannya tetap dikasih dinding kan ya Pak? Ya, di sampingnya ada dindingnya, tetap ada dindingnya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh izin Pak. Bagian bawah di nasional itu hilang Pak. Ya, di bagian bawah untuk yang bagian ini ya, ini hilang untuk nasional karena ini jadi tempat objek. Jadi kalau di nasional kan objeknya di sini, jadi dinding ini hilang. Tapi untuk di wilayah dinding ini ada, ya. Sama izin Pak, tanya lagi Pak. Ya. Berarti untuk yang wilayah tidak ada cermin dan damper ya Pak? Ya, tidak ada. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari Polsri, silakan Mas Rizky Ramadan. Maaf Pak, selamat malam, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk file 3D lapangan itu boleh diminta nggak Pak? File 3D lapangan, nanti kita akan koordinasikan. Sebetulnya 3D lapangan perlunya buat apanya ya? Untuk dimensinya aja sih Pak, ya, yang lebih rinci. Sebenarnya kan dari sini udah ada gitu ya. Saya takutnya gini, dari gambaran 3D-nya ternyata mungkin ada yang beda dengan ukuran di sini, nanti Anda malah jadi polemik lagi gitu. Baik Pak. Di sini udah saya ini sih ini 45 cm tambah 2 cm tambah 56 cm jadi seperti itu. Jadi ini 56 cm itu dari batas dinding ininya ya. Bukan dari yang 45 cm plus 56 cm, bukan. Tapi ada selisih 2 cm untuk dinding. Izin bertanya sekali lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misal desain pas lomba nanti agak berbeda dari waktu seleksi tahap 2 itu diperbolehkan nggak Pak? Maksudnya gimana? Kalau pas lagi wilayah kan Anda ada ukurannya, paling kita akan melihat ukuran lorong berapa gitu. Berapa senti, 45 cm seperti itu. Untuk ini desain robotnya Pak. Desain robotnya kalau Anda ada perubahan yang signifikan ya ini mungkin kita belum bicarakan lagi ya. Tapi kalau
tidak banyak berbeda sih. Misalkan ada tambahan sensor, ya itu tidak masalah sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari Esa, silakan Mas Ikrof Bayu. Iya Pak, permisi mau bertanya. Ya. Ya, Apakah ketika korban sudah terangkat namun tidak sengaja tersentuh media lantai, rintangan, misalkan contoh di rintangan piramid itu, ya, saat dibawa di safety zone, itu dapat membatalkan misi penyelamatan nggak Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau dia tersentuhnya di bagian piramid, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Tapi kalau tersentuhnya di bawah, di daerah sini, di daerah arena ini, termasuk di daerah sini, ya, ini tidak diperbolehkan. Di lantai selain rintangan tidak diperbolehkan. Jadi boleh tersentuh di daerah rintangan saja, asalkan tidak terjatuh. Nah, selepas itu dia tidak boleh menyentuh lantai maupun menggeser, tidak boleh. Oke, ada lagi, terutama kan ini ada puing-puing ya. Kalau puing-puing ini tersentuh sama calon korbannya, kita ya mungkin agak susah dan kita susah verifikasinya ya. Tapi kalau udah sampai di luar rintangan, apakah menggeser apa tidak, kita akan lihat apakah gerakan calon korbannya seperti bergerak. Kalau bergerak kan berarti tersentuh sama lantai gitu ya. Tapi selama dalam rintangan kita tidak permasalahkan. Oke, mungkin berikutnya dari ITS, silahkan Mas Aldi. Iya Pak, izin bertanya Pak. Jadi kita pada waktu buat video itu kita perlu nunjukin kayak waktu nebarin juga gitu Pak, nebarin apa puing-puingnya. Iya, ya. Oh ya, sama mau tanya Pak, mau verifikasi untuk safety zone itu yang pertama sama kedua itu panjang lebarnya 450 kali 450 sama 560 kali 450 ya Pak? Iya, ini seperti ini. Beda ya? Iya, udah. Terima kasih Pak. Gimana nih? Ini kebetulan kayak pas lagi saya desain karena ngikutin gambar lorongnya ini. Ini mumpung pas lagi masih belum disepakati juga ya. Artinya kalau mau ada perubahan, ini masih bisa kita rubah. Dari teman-teman gimana? Apakah mau dibikin 56 cm juga atau tetap 45 cm? Mungkin sesuai dengan yang di buku aturan aja. Oke, ini dulu ya. Jadi 45 cm dulu ya. Kecuali nanti kalau misalkan pas lagi kita nanti kan ada WA group ya. Mungkin nanti Anda sudah mulai mencoba-coba, dan kalau seandainya dari banyakan dari yang teman-teman banyak yang gagal 45 cm, ya kita akan coba addendum untuk di sini dilebarkan jadi 56 cm. Ya, Pak. Sama izin bertanya Pak, itu untuk yang sisi kanan itu wajib tidak ada, maksudnya tidak ada sekatnya gitu Pak, maksudnya atau tidak apa-apa pakai sekat tapi yang penting ada sisi kosongnya itu Pak. Bolong aja supaya sensornya juga ngerti. Oh ya Pak, Pak. Melihat kecerdasan sensor Anda juga. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari UMS Mas Aron, silakan. Selamat malam Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Tadi kan untuk masalah yang retry itu syaratnya robot itu stop berdiam itu gitu. Ya. Nah kalau misal pas ngelewati rintangan naik turun itu robotnya jembalik gitu, apakah itu bisa dilaksanakan retry? Oke, kalau balik ya. Ya, balik oke, nanti saya tambahkan ya. Boleh aja. Boleh dibikin retry ya, silakan. Jadi sebetulnya retry ini kita batasi 1 kali dan harus ada kondisi stuck untuk mencegah Anda salah jalur nggak boleh ya. Salah jalur udah lewat tuh ya. Jadi contohnya misalkan udah lewat, contohnya misalkan lewat dari home ini lewat jalur yang perboden ini, nah ini nggak boleh gitu, karena dia nggak cerdas berarti gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang contohnya misalkan gara-gara rintangan kemudian navigasinya berubah, ya ini kan random ya.
Nah, kita mungkin masih bisa perbolehkan di sini. Jadi saya akan tambahkan untuk kondisi retry-nya, posisinya diam, tidak bergerak, atau bergerak tapi diam, atau berbalik arah, silahkan boleh diajukan untuk retry. Oke, berikutnya ada lagi? Satu lagi Pak, untuk itu kan tadi di nasional kan ada yang namanya undian A sama B. Nah, sedangkan untuk penggunaan saklarnya itu dibatasi berapa ya? Ya, saklar untuk power ya terserah Anda mau berapa. Tapi untuk startnya harus 1. Masalahnya adalah apa namanya? Ya kita akan minta Anda untuk naruh di home. Bentar, powernya itu diminta pada saat Anda mau diminta untuk masukkan ke home. Jadi boleh silahkan mau Anda bikin apa namanya saklar untuk memisahkan A atau B gitu ya, yang dimasuk pada saat Anda menyalakan tombol power itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ya oke, berikutnya dari Polindra, silakan Mas Jikri. Terima kasih Pak, izin bertanya. Itu di setiap ruangan tuh diletakkannya cuma 1 boneka aja Pak? Atau 2? Satu. Jadi kan ada 2 boneka, terus diundi, salah satunya akan ditempatkan di situ. Oh iya, siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari Universitas Nusa Putra, Mas Andriansah, silakan. Selamat malam Pak, yang bertanya. Ya. Masalah tentang yang proposal yang desainnya itu kan tadi kata Bapak harus ada foto fisik aslinya Pak ya? Ya. Desain aslinya. Nah, nanti apabila wilayah desainnya robotnya berbeda itu bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, di sini kan foto fisik bukan berarti harus full 100% ya, tapi ya mungkin ada perbaikan-perbaikan itu nggak masalah. Jadi intinya kita melihat kesiapan Anda juga lah, karena ini waktunya kan sangat mepet antara wilayah sama proposal nih. Jadi kalau belum Anda ngajukan proposal, kemudian diterima proposalnya ternyata nggak bikin robot. Nah, ini untuk mencegah ya apa misalnya ada beberapa tim yang sengaja untuk dapetin sertifikat peserta ya. Yang penting dapat sertifikat peserta gitu, tapi nggak bikin robotnya gitu. Ini itu. Misalkan di proposal foto fisik aslinya sudah ada, tetapi untuk nanti di wilayah ada perbedaan dari desain kakinya, itu bagaimana Pak? Apakah masih aman atau tidak? Ya, masih aman. Intinya bukan full 100% berubah gitu ya. Misalkan yang Anda tampilkan foto robotnya siapa, kemudian pas ditandingkan bukan robot yang seperti itu gitu. Oh ya Pak, berarti masih aman Pak ya jika tidak berubah semuanya. Oke, masalah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya dari Unsri, silakan Mas Farhan. Baik, selamat malam Pak. Izin bertanya. Jadi memverifikasi apakah bagian foto fisik robot itu dimasukkan dalam proposal di bagian desain robot bersama desain 3D-nya Pak. Ya, terserah mau dilampirkan di bagian mana, intinya ada foto fisik robotnya. Oh, itu foto fisik robotnya itu nggak harus full ya, nggak harus seolah-olah siap untuk bertanding Pak ya? Ya, foto fisik robot jangan foto fisik yang misalkan Anda baru potong-potong akrilik baru siap dirakit, itu bukan ya. Tapi udah siap kerakit tapi masih belum sempurna, misalkan entah kakinya masih masih belum bisa diri tegak atau seperti apa gitu, seperti itu. Itu kurang penyemprotnya gitu, nggak masalah gitu kalau itu. Tapi bukan berarti yang pas lagi robotnya baru mau siap dirakit, jangan seperti itu. Baik Pak. Kemudian satu lagi untuk deadline pengumpulan video robotnya itu kapan ya Pak? Ini sesuai sama jadwal lomba ya. Sebentar, ini jadwal lomba itu
kita sosialisasikan sekarang. Tanggal 16 insya Allah hasil evaluasi proposal di sini ya. Nah, kemudian evaluasi daring dari tingkat wilayah tanggal 4 sampai 14 Juni. Saya nggak tahu di sini belum ada ininya ya, masukin tanggal berapanya. Mungkin sebelum tanggal, yang jelas sebelum tanggal 8 Juni ya. Nanti mungkin Anda lihat di webnya Puspres lagi. Yang jelas itu sebelum tanggal 8 Juni. Jadi ya memang terbatas ini, kurang dari 1 bulan ya. Kalaupun Anda masuk ke proposal ini untuk masuk ke robot foto itunya apa namanya videonya itu harus disubmit sebelum tanggal 8 Juni. Baik, Nanti Pak. di webnya. Kemudian kalau untuk selama rentang deadline itu kami masih boleh mengubah video nggak, Pak? Saya sudah selesai upload kemudian mau mengubah itu boleh nggak, Pak? Nggak bisa kan, itu kan sudah final kan, yang dari pas lagi submit terakhir itu. Baik, Pak. Jadi submit terakhir dari Anda udah benar submit ya itu udah yang terakhir. Lebihnya tambahan 50% dari pas live Zoom-nya itu. Baik, Pak. Oke. Ya, karena memang nantinya kan kita akan dibantu oleh tim LO dari ITS ya untuk mengevaluasi videonya juga. Jadi kalau Anda masih berubah-ubah ya kapan kita memulai penilaiannya gitu. Oke, ya berikutnya dari siapa lagi nih? Andi Saputra ya, dari Untirta, silakan. Selamat malam Pak, izin bertanya. Di tahun ini apakah ada ketentuan untuk clean zone-nya Pak? Clean zone saya belum definisikan ya. Tapi karena sebenarnya tiang nggak perlu lagi ya. Tapi Anda harus memastikan si kameramennya itu sigap ya. Karena itu nanti kan dari video itu juga yang dipakai untuk penilaian. Jadi harusnya Anda mempersiapkan arena yang nantinya tetap si peserta tim Anda bisa menyimak atau bisa mengambil gambar dengan bagus. Jadi clean zone tidak ada ketetapan di tahun ini, tapi kemungkinan besar nanti pas di nasional kita akan buat clean zone karena emang buat mobilisasi entah peserta maupun wasit atau juri yang melihat di lapangan langsung. Udah bisa menjawab, Mas Andi? Sudah terjawab Pak. Sama satu pertanyaan lagi Pak, Ya? Untuk pengumpulan videonya apakah sudah dibagikan Pak? Oh, nanti kita akan coba, kan nanti ada WA group ya setelah yang Anda masuk seleksi proposal ini. Nanti di situ kita akan sampaikan lagi apakah lewat Google Drive atau lewat websitenya Dikti atau enggak, karena ada ketentuan dari pihak Puspres juga bahwa itu harus di upload melalui websitenya Puspres. Tapi kalau upload video ke website itu saya rasa nggak akan sanggup juga karena satu video kan bisa 200 mega, servernya bisa jebol. Apakah nanti mau menampilkan link YouTube-nya atau seperti apa? Nah, kita akan bicarakan kemudian. Oke, Mas Andi. Berikutnya kita pindah ke... Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Dari tim Unja, Mas Khairul Huda, silakan. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk di rintangan naik turun berlobang itu Pak, untuk di bawah rintangannya itu apakah kosong saja atau ada penyangganya juga gitu Pak? Kosong aja. Kalau Anda mau kasih penyangga boleh, tapi bukan penyangga untuk menutup lubang ya. Ya. Nah, intinya Anda penyangga tengah-tengah boleh, tapi bukan penyangga untuk menutup lubangnya ini. Jadi supaya lebih kokoh itu nggak masalah. Oke, berikutnya dari Undip, silakan Mas. Ada lagi Mas Khairul? Untuk yang di puing-puing itu Pak. Ya. Untuk yang puing-puing itu selain dari menggunakan triplek itu boleh nggak Pak? Menggunakan kayu apa ya? Kayu stok gitu Pak. Kayu bukan dari bahan triplek. Sebetulnya saya tetapkan pakai multiplex ini supaya Anda
nggak susah mencari ininya karena triplek yang multiplex 15 mm tuh ada banyak dijual ya. Kemudian kan sekaligus untuk bikin dinding, bikin apa, rintangan piramid, rintangan naik turun. Yo. Jadi kalau Anda dari situ sekalian aja Datanya, tinggal dibolongin gitu. Ketimbang apa nyari-nyari barang-barang yang lain lagi gitu. Dan ini juga karena di nasional kita akan pakai itu juga dan ya mestinya supaya standar ya. Artinya berat puingnya, kemudian kalau contohnya misalkan Anda ganti dengan gabus, ya ini pastinya akan berefek pada kemampuan dari apa mobilitas robotnya juga. Jadi idealnya tetap kita gunakan pakai multipack juga supaya standar juga. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Mas Krim dari Undip silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya izin bertanya Pak. Kira-kira penggunaan kamera itu diperbolehkan nggak Pak? Untuk di robot Pak? Kamera di robot untuk apa nih? Untuk image processing Pak. Jadi mendeteksi korbannya gitu Pak. Ya boleh aja. Nggak masalah. Ada kan pakai yang kemarin juga pakai LiDAR, ada yang pakai Raspberry juga nggak masalah juga. Ya baik Pak. Selanjutnya saya izin bertanya lagi Pak. Yang jelas nggak boleh di remote ya, itu yang ini ya butuh fairness dari Anda juga ya. Jangan sampai ada yang apa kamera tapi untuk remote itu nggak boleh. Oh ya baik Pak. Selanjutnya saya izin bertanya lagi Pak. Ya. Ini untuk wilayah dan nasional tuh saat berada di home, arah kepala robot itu apakah ditentukan mengarah dinding atau luar atau dalam atau dibebaskan atau disesuaikan? Sesuai permintaan juri, kecuali pada saat Anda bikin video, terserah Anda. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya izin bertanya yang lagi Pak. Ini kalau misalnya videonya sudah diupload, terus dari robotnya itu ada perubahan spare part, itu apa diperbolehkan Pak? Nggak masalah, asalkan jangan berubah banyak ya. Ya baik Pak. Apa Anda pakai beli model A, kemudian tiba-tiba beli model B, itu nggak boleh. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya sama-sama. Silakan berikutnya dari UNS Mas Aziz. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya izin bertanya. Yang pertama untuk microcontroller itu apakah ada batasannya ya Pak? Maksudnya saya mau pakai STM32 atau mini PC itu atau apakah diperbolehkan? Boleh, Anda mau pakai Raspi juga boleh, pakai Jetson Nano juga boleh gitu. Karena ini ranahnya memang sebetulnya kita pengennya nanti ke depannya untuk apa? Misalnya mendongkrak supaya Anda bisa memanfaatkan AI atau kecerdasan ya untuk mobilitas robot tersebut ya. Jadi silahkan kalau mau pakai Raspberry boleh, mau pakai Arduino boleh, STM32 boleh, SP32 boleh, terserah Anda. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk proposalnya, kemarin saya udah bikin borangnya, udah 3 hari yang lalu udah selesai Pak, namun masih menunggu persetujuan dari MAWA di kampus saya, dan ternyata untuk prosesnya itu makan waktu yang lama Pak, diperkirakan seminggu, jadi mungkin bakal melebihi dari tanggal 11 di mana deadline-nya itu tanggal 11 ya Pak. Itu bagaimana ya Pak? Nah, ini karena ini keputusan apa Dewan Juri dan Puspres juga ya. Tanpa ada surat resmi resmi dari institusi Anda, ini yang jadi masalah. Termasuk juga misalkan kalau cuman misalkan dari wakil dekan doang itu nggak bisa, harus dari universitasnya. Ya, mungkin ada PLT-nya atau PLH-nya di universitas Anda, nah itu mungkin bisa dicoba ya. Ini bukan terkait sama KR Sri-nya sebetulnya ya. Ini udah rule yang dibikin tadi udah disampaikan Pak Sony tadi. Jadi kalau itu lewat dari situ ya sebenarnya bukan di ranah saya gitu yang bisa memutuskan di situ gitu. Oh, baik Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya nih ada Mas Mahmud nih dari mana nih? Tim mana nih? Oh, nggak ada nama timnya nih. Mas Mahmud Aksyah.
Dari mana ini? Baik, Bapak. Terima kasih. Saya dari Universitas Hangtuan, Surabaya. Oke. Selamat malam, Bapak. Ya, malam. Izin bertanya, Bapak. Ini untuk rintangan puing sendiri, pada slide awal tadi ada kalimat penaburan rintangan puing. Itu jadi dalam rintangannya sendiri itu tanpa melekat di atas arena, Pak ya? Ya, itu kan bebas. Artinya bisa numpuk tadi puing-puingnya. Jadi kalau dijatuhkan, bisa jadi antara puing itu saling menumpuk. Jadi jatuhkan 50 cm dari atas arenanya, dari atas bagian puingnya itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sudah cukup dari saya. Oke, berikutnya dari Universitas Ahmad Dahlan ya, Mas Rashid, silakan. Pak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu, Pak. Silakan, Mas Rashid. Baik, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, tadi di dekat Savion yang kedua, itu kan yang ini? Tadi kayak ada temukan, nah itu Pak, yang sampingnya Safi kedua, yang warna apa itu Pak ya? Ungu. Nah itu apakah wajib dibuat Pak sama peserta? Ya, ini untuk bikin rintangan juga ini. Undakan tadi kan tinggi paling ujung ini 10 cm. Saya belum tuliskan di sini ya. Tapi Anda bisa pegangan dari diskusi kita sekarang. Nanti Anda bisa masukkan lagi nanti di WA group pas udah yang lolos dari seleksi nanti proposal. Intinya di ujung kita 10 cm nanjak. Oke, baik Pak. Itu juga warnanya bagaimana Pak? Bebas juga? Bebas juga, terserah. Ini saya warnanya kan saya bedakan karena untuk membedakan aja bahwa ini daerah ini. Oke, baik Pak. Kemudian di sampingnya rintangan piramid itu kan ada dinding ya Pak. Itu dindingnya warna abu-abu, itu juga bukan abu-abu, ini sebetulnya warna putih ya. Bebas juga sebetulnya sih. Tapi nanti pas lagi pertandingan nasional kita akan bikin warna putih. Supaya nanti kalau Anda mau bikin arena mirip nasional juga boleh juga. Ya, kita set untuk yang lantai kita warna hitam doff ya. Kemudian yang untuk warna dinding dan arena kita pakai warna putih. Rintangan kita pakai warna putih. Siap, baik Pak. Izin bertanya kembali Pak. Ya. Untuk membatas rintangan puing itu di nasional warna apa Pak? Karena ditakutkan nanti putih juga sama juga. Gimana Pak? Putih juga. Ini kan yang lebar ini kan. Lebar, iya Pak. Putih ya Pak? 2 cm, tinggi 5 cm. Ya. Oke. Itu di bawah puing-puing itu yang warna coklat itu bebas nih Pak? Hitam juga bebas boleh? juga. Oke. Di korban juga sama ya, hitam ya Pak? Korban hitam. Oke. Baik Pak, pertanyaan saya yang terakhir Pak. Itu mengenai proposal kami. Jadi kemarin itu lampiran kami itu melampirkan 4 mahasiswa. Sedangkan di peserta ini kan 3 mahasiswa, itu bagaimana ya Pak? Karena kemarin kami sedikit salah input Pak. Belum disubmit kan? Sudah disubmit Pak. Hanya di lampirannya saja. Jadi untuk peserta kami tetap 3, tim inti tetap 3, namun masalah nanti kan bisa diverifikasi lagi. Oke, baik Pak. Ya. Yang penting kan syarat tadi kan yang paling krusial kan bahwa yang ikut adalah mahasiswa aktif gitu kan. Itu dapat izin dari institusi yang pusatnya ya. Kalau universitas berarti dari tingkat universitasnya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Dan ini ya sama seperti tahun lalu juga, jadinya satu institusi hanya diwakilkan oleh satu tim ya. Tidak boleh ada satu institusi yang mengirimkan 2 tim atau lebih gitu. Contohnya misalkan di satu universitas ada 2 fakultas yang mengirimkan tim sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Jadi hanya ada satu tim dari wakil satu universitas. Oke, berikutnya siapa nih Mas Zikri? Silakan. Iya Pak, izin bertanya kalau untuk tim tambahan dari proposal yang dicantumkan itu terbatas nggak Pak atau nggak terbatas yang dicantumin di proposal anggota tim tambahan? Sebetulnya nanti kan terkait sama sertifikat ya.
Jadi sertifikat itu yang cuman memberikan 3 ke siswa dan 1 pembimbing. Itu aja sih. Nah, nanti mungkin Anda diminta untuk siapa yang mau dikasih. Oh iya Pak, berarti kalau nyantumin anggota tambahan mah bebas gitu ya Pak? Ya nanti jadi polemik lagi. Sebenarnya kalau bisa langsung 3 ya 3. Tapi kalau Anda menunjukkan dari itu, nanti akan dari Puspres akan mencoba verifikasi lagi nih siapa yang mau benar-benar jadi anggota tim yang mau dapat sertifikat. Karena yang diakui atau yang diakui cuma 3 orang tadi. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, nih Mas Aron tadi udah ya? Apa lagi? Mau ditanya lagi nih, Mas Aron, silakan. Izin bertanya satu kali lagi Pak, buat ya. view pengiriman videonya itu tadi kan udah dijelasin tapi kurang jelas. Ya. Lagi Pak. Oke, jadi video itu nanti kan kita ada evaluasi daring tingkat wilayah itu tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni. Berarti saya nggak lupa nih untuk apa batas untuk pengiriman berkas yang tingkat wilayah kapan. Yang jelas pastinya harus sebelum tanggal 8. Ya. Entah tanggal 6 atau tanggal 7 saya nggak tahu. Nah, jadi pada saat itu Anda harus kirim yang video yang benar-benar yang terbaik ya. Dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, karena ya kita juga dari tim juga nanti begitu tanggal 8 kita mulai ya kita akan minta LO-nya untuk bantu kita periksa dari video-video itu. Nah, mungkin tim juri sendiri yang periksa, terutama biasanya KRSRI ini banyak ya, ada 90 tim ya. Dan kalaupun lolos dari proposal mungkin masih tetap 80-an ya. Nah, ini kita tetap menjaga waktu, jadi ada yang kita verifikasi dari video juga nanti ada yang dari live Zoom gitu. Oke, ada lagi yang lain? Mas Aron, udah cukup? Gini Pak, yang saya tanyakan itu view videonya, view pengambilan videonya itu bagaimana ya? Ya. Yang terlihat. Oke. Ya karena di awal tadi kan kita sudah sampaikan ya bahwa video yang wilayah itu memperlihatkan di sini ada, nah nih, dari mulai penaburan rintangan puing dilanjutkan dengan start run sampai selesai. Seperti itu. Jadi untuk memperlihatkan Anda dapat poin lewati rintangan atau masuk ruangan ya benar-benar harus kameramennya memperlihatkan apakah robotnya benar-benar sudah lewat rintangan atau belum. Tentunya dari samping ya. Bukan dari supaya kita dari atas intinya bisa kelihatan jelas lah bahwa sudah melewati batas-batas itu. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas Salman dari UMM. Baik, Pak, izin bertanya. Ya. Untuk apabila pada saat robot di atas piramid, dalam gambar ya Pak, di atas piramid, sengaja menyemprotkan air ke robot lawan dan terjadi konsleting, itu apakah diperbolehkan ya Pak? Mana bisa menyemprotkan ke robot lawan? Apabila dengan sengaja atau bagaimana Pak? Kan gini, Mas ini masih di piramid ya, terus dia nyemprotin ke robot lawan kan nggak bisa. Robot lawan kan di sini dia nyemprotin kemana gitu? Maksudnya dengan air Pak? Iya, contohnya kan ada di sini nih, misalkan yang merah ya. Robot lawan di sini, nyemprotkan ke robot lawan di sini gitu. Ya kan ini yang berhadapan ya Pak ya, yang di room 2. Ya apa itu kalau robot lawan misalnya memadamkan api dengan air, dan itu dapat terkena dengan robot yang satunya lagi, itu apakah diperbolehkan ya Pak? Karena kita tidak ya susah menghindari ya seperti itu, maka kita tetapkan dibolehkan. Jadi antisipasinya Anda harus membuat proteksi dengan plastik atau apa di bagian depan atau di bagian manapun yang bakal terkena oleh siraman tersebut. Ya, jadi di sini tidak ada penalti apakah dia nyemprot dengan sengaja atau tak sengaja. Gitu. Nah, karena di sini kan sifatnya semua robotnya otonomos ya.
Jadi harapannya ya emang untuk mengejar ini. Nah, kita coba sudah membuat jalur yang supaya tidak bertabrakan di tengah-tengah, gitu. Tidak saling menghalangi gitu ya. Jadi hanya pas lagi bagian mengambil yang ujung saja. Gitu. Harapannya itu sudah memperkecil gesekan antara kedua tim ya untuk saling menjegal. Ya. Apakah di sini saling menjegalnya ya itu ya mungkin tidak bisa dihindarkan. Jadi tolong dipersiapkan itu tadi kalau memang untuk menghindari semprotan lawan ya diusahakan untuk bagian yang bakal sensitif itu diproteksi. Oke, berikutnya dari UNJ silakan Mas Abdi. Kecil suaranya Mas Abdi, bisa dikecilkan. Digedekan suaranya. Cek. Ya, oke, udah bagus. Cek. Ya, silakan. Ini di dashboard ketua tim ini di salah satu anggota kami terdapat KTP-nya yang mungkin yang sudah rusak, Pak. Di salah satu anggota kami KTP-nya mungkin tidak ada fotonya sama semuanya nggak ada, Pak. Mungkin semuanya biru atau rusak, Pak. Terus mungkin penanganannya KTP sama rusak apa itu gimana? KTP atau? Iya, Pak. KTP-nya nggak ada fotonya sama. Ada kartu pelajar, Pak? Iya, Pak. Kalau KTM ada, Pak. Ya harusnya sih. Ini sebetulnya yang bikin rule untuk penetapan ini ada Pak Sony ya. Nanti beliau akan menyampaikan di rapatan lagi. Jadi di tim kalau tidak terkait sama spesifik divisi tertentu, ya itu akan didapatkan di juri, semua juri-juri gitu ya. Ketentuannya seperti apa. Ya tentunya mengacu pada rule yang sudah ditetapkan sama Pak Sony itu. Saya masih belum tahu detail ketentuannya juga ya. Jadi saya belum bisa menjawab hal tersebut. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya Mas Hasan silakan. Permisi, Pak. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas. Silakan. Ya, saya izin bertanya, Pak. Untuk di saat robot melewati rintangan puing-puing, apakah diperbolehkan apabila puing-puingnya itu keluar lapangan dikarenakan gerakan robot, Pak? Ya, nggak masalah. Baik gerakan robot maupun strategi gitu. Apakah diperbolehkan? Strategi ya nggak masalah juga. Yang jelas kan ini kan sangat banyak, 40 ya. Kalau Anda menggeser ya tentunya Anda nggak akan bisa lewat ke berikutnya juga, sama juga. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk format video yang dikirim di wilayah, Pak, itu apakah hanya satu buah kamera yang langsung direkam dari awal sampai akhir, atau ada 2 buah video dengan view yang berbeda, atau satu video dengan 2 view yang berbeda tapi dengan durasi yang setelahnya gitu, Pak? Kita mencegah adanya manipulasi video ya. Artinya jangan sampai ada video yang diedit, yang misalnya diedit lah gitu ya. Jadi kita tetapkan hanya satu video saja. Jadi makanya Anda minta kameramennya benar-benar memperlihatkan gambar yang terbaik gitu ya. Anda mau coba 10 kali, mau 50 kali terserah Anda. Asalkan Anda mencari menampilkan yang terbaik. Oh ya, tambahan lagi tadi yang terkait sama puing-puing yang tergeser keluar ya. Itu diperbolehkan selama tidak mengganggu kriteria yang lain. Contohnya misalkan di bagian sini ya, puingnya keluar kemudian menggeser posisi lilin, termasuk posisi calon korban. Seperti yang di aturan seperti tahun lalu, ini saya belum tuliskan juga ya. Jadi di sini ada arena
atau di bawahnya boneka ini atau calon korban, kita kasih gambar elips ya, tulis marking elips, yang mana si pengangkatan korban itu boleh disahkan atau valid kalau seandainya berhasil mengangkat sebelum keluar dari arena atau dari area elips tadi. Jadi jangan sampai puing-puing ini menggeser atau menyentuh lilin atau menyentuh si calon korban sehingga dia keluar dari arena yang sehingga dengan hal tersebut kriteria berikutnya tidak bisa tercapai. Oke, berikutnya ini ada dari UPI, Mas Arief, silakan mau tanya lagi. Ya Mas, izin bertanya. Ya. Nah, yang ini definisi retry itu ingin memperjelas lagi mungkin untuk retry itu nanti kan dikembalikan lagi ke posisi home atau bagaimana Pak? Posisi home. Lalu itu diperkenankan untuk misalnya mematikan power terlebih dahulu, mengulang lagi atau bagaimana? Ya boleh, jadi matikan power lagi, terus nyalakan lagi, terus start lagi. Iya Pak, baik. Dan juga Pak ada satu pertanyaan, mungkin tadi saya kurang mendengar karena ada gangguan. Tadi yang bagian yang untuk yang wilayah itu kan ada yang bagian warna biru yang kanan itu tidak, apakah dibiarkan terbuka atau boleh ditutup seluruhnya Pak sampai atas Pak? Yang ini terbuka ini. Oh jadi nanti untuk lebar lapangnya itu jadi sampai ungu yang paling kanan ya Pak? Enggak juga sih, artinya mau sampai sini boleh juga. Yang penting ini loss aja. Oh, jadi itu loss nggak ditutup oleh dinding luar, Pak? Enggak. Oh iya, baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama. Oke, berikutnya Mas Alif Malik, silakan. Ini makin malam makin nambah lagi. Ya, silakan Mas Alif dari WLM. Gimana Mas Alif? Atau kita pindah ke cek. Ya, ini Pak, mohon maaf tadi ini tidak ada soalnya. Izin tanya Pak terkait proposal, kan tadi kata Bapak harus menampilkan bukti fisik robotnya apa. Nah, jadi kendala kami kan proposal itu kan berupa desain saja tadi yang kami coba upload tadi Pak. Dan memang ada pembaharuan terkait robot kami. Jadi desainnya memang sangat baru, cuma kurang lebih dengan desain robot yang tahun kemarin. Cuma untuk pembuatannya ini kan biasanya kami menunggu proposal ini lolos seleksi, baru anggaran itu turun Pak. Jadi kami ini kendalanya masalah untuk pencairan anggaran aja Pak. Jadi apakah memang harus menjadi bukti konkret fisik robot itu, atau memang saat kita tidak menampilkan fisik robot di proposal langsung di-cut proposal kita tidak lolos seleksi. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, yang tadi saya sudah sempat sampaikan juga ya. Jadi tujuan kami meminta Anda untuk melampirkan foto robot, ya memastikan bahwa Anda sungguh-sungguh ya. Karena ya kan salah satu konsekuensi begitu Anda masuk lolos seleksi proposal berarti Anda masuk sebagai peserta wilayah. Nah, ini untuk mencegah adanya tim-tim yang ya misalnya cuman sekedar mengejar sertifikat peserta lomba tapi nggak bikin robotnya. Nah, ini yang kita tetapkan tambahan aturan di situ. Jadi ada foto robotnya. Nah, kalau Anda sudah pakai foto robot yang sebelumnya, sebetulnya kan kriteria untuk robot ini kan nggak jauh berbeda dengan robot berkaki dengan sebelumnya ya. Cuman memang diminta untuk manuver-manuvernya seperti melewati rintangan tanjakan turunan yang ini agak berbeda dan maupun piramid ya. Mungkin yang perlu dirubah adalah bagian kakinya atau bagian tertentunya. Jadi saya rasa nggak mungkin Anda rubah total gitu ya. Dan itu yang paling nggak dari situ kita sudah bisa melihat bahwa Anda sudah punya robotnya dan perlu modifikasi, itu pasti perlu gitu. Karena Anda masih punya waktu 1 bulan. Oke, ada lagi? Izin Pak, jadi apakah kami diperkenankan saja Pak untuk menampilkan fisik robot yang memang tahun kemarin dan rencana kami mau modifikasi, tapi ya nggak masalah. Nggak masalah Pak, siap Pak. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya Mas Eko dari PPNS, silakan.
Suaranya belum ada, Mas Eko. Nggak ada, suaranya kecil nih. Izin masuk, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oh ya, kedengaran. Ini Mas Eko atau Mbak Eko nih? Sebelumnya terima kasih, Pak, untuk ya. Jadi sedikit bertanya ya, Pak, tentang itu kan kecil suaranya, kami nggak dengar nih. Apakah sudah terdengar? Ya, kedengar kecil. Jadi untuk yang di proposal silakan. Mati lagi. Mungkin Mas Ikrof dulu, silakan. Ikrof Bayu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai arah robot kan di home sesuai dengan permintaan juri. Nah, itu arah robotnya itu hanya menghadap dinding atau kemungkinan bisa menghadap selain ke dinding, Pak? Enggak, antara dinding luar atau dinding dalam. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Terkait saklar tambahan buat menentukan zona A atau B. Nah, apakah setelah menyalakan robot, apakah boleh menekan saklar-saklar tersebut untuk menentukan zona, Pak? Silakan tekan tombol power sekalian ya. Jadi pas saat tombol start yang penting ada satu. Startnya begitu pas minta start, cuma satu start aja yang bisa dipencet. Pada saat start jangan sampai menekan lebih dari satu tombol. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, berikutnya Mas Rashid, silakan. Ini udah cukup malam. Baik Pak, izin bertanya langsung saja. Ya. Terkait push button Pak. Jadi pertanyaan saya yang bersama tadi, di kami ada satu saklar, kemudian ada 2 push button. Nah, sebenarnya kalau untuk startnya itu hanya satu push button saja. Ketika kita menggunakan 2 push button, tapi yang dipakai cuma satu, apakah diperbolehkan? Ditandain nanti ya. Jangan sampai ini. Jadi kita akan mengacu pada tanda yang Anda berikan di situ. Oke, baik Pak. Kalau yang tahun kemarin kami tandainya pakai label diberi S gitu. Ya, nggak masalah. Baik. Kemudian yang kedua, terkait retry Pak. Jadi ketika kan tadi ada peraturannya, ketika robot itu salah jalan, kan tidak boleh retry ya Pak. Retry hanya untuk robot berhenti. Nah itu berarti kalau seperti itu, apakah kita ada 3 tadi kriterianya. 1 pas saat robot berhenti, atau robot bergerak tapi berhenti, atau robot sudah berbalik arah. Baik, berarti menghabiskan waktu nggak Pak? 300 detik. Ya, jadi waktu yang tersisa doang. Jadi kalau misalkan pas pertandingan Anda sudah jalan 100 detik, kemudian Anda minta retry, ya kan retry Anda matikan dulu powernya, nyalakan power lagi, kemudian bisa kita minta untuk start. Nah, itu tetap waktunya tetap berjalan terus. Berarti tidak dikembalikan ke home, Pak? Dikembalikan ke home, tetap, tapi waktunya kita pakai speed ya. Split time, jadi waktu itu tetap dihitung mulai dari waktu itu, tapi begitu 300 detik dari yang pertama sudah tercapai, itu harus berhenti. Oh, oke, baik Pak. Baik, jadi misalkan Pak, terjadi mungkin kita memilih retry di ruang korban misalkan, kemudian itu dikembalikan ke home, berarti boleh nggak Pak? Cukup sekali saja? Ya, sekali aja, tapi tetap waktunya berjalan terus ya. Baik Pak, ya, paham Pak. Oke, berikutnya Mas Sigit, silakan. Oh iya Pak, izin bertanya soal masuk rintangan 1 dan 2 itu garis pembatas waktu pengambilan korban sama peniupan itu apakah ada batasnya apa enggak ya Pak? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Jadi untuk melewati rintangan itu
Sini ya. Melewati rintangan. Khusus untuk dalam ruang api atau korban, robot berhasil melewati rintangan jika berhasil melewati kedua batas luar rintangan atau berhasil memadamkan api atau berhasil mengangkat calon korban. Jadi pada saat mengambil korban atau memadamkan api, nggak harus semua robotnya ada di dalam ruang api atau ruang korban itu. Jadi intinya asalkan berhasil memadamkan api atau mengangkat calon korban, itu dianggap sah melewati rintangan itu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari Kaliwara. Siapa nih? Kaluara, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya. Ya. Mengenai foto fisik robot, tadi kan katanya boleh kalau misalnya foto robot yang tahun lalu yang akan dimodifikasi. Ya. Itu view-nya dari mana saja, Pak? Apa harus dari tampak depan atau bagaimana seperti yang 3 dimensi? Ya, nggak ada ketetapan sih ya. Oh, berarti boleh satu foto aja, Pak? Yang Ya, penting boleh satu kelihatan foto fisik aja. robotnya. Tapi intinya kelihatan ya robotnya ya. Oh iya, Pak. Itu disimpan di bagian mana, Pak? Di bagian proposal? Terserah Anda mau taruh di bagian desain, mau di bagian apa, mau di lampiran, terserah Anda. Oh iya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak. Itu, Pak, mengenai video. Ya. Itu apa harus dari atas atau boleh mengikuti robot? Dari ya kan kameramennya harus cerdik ya. Terutama pas pada bagian pertama kan pas lagi menaburkan puing ya, itu pastinya arena kelihatan semua gitu ya. Iya. Nah, begitu pas mulai start, dia kamera mendekati tombol start ya, kemudian dijalankan. Nah, kemudian dari situ mulailah ngikutin robotnya gitu. Jadi ngikutin dari sampingnya atau dari atasnya, terutama pas lagi lewatin ruangan atau rintangan, apakah benar-benar sudah lewatin atau belum. Nah, si kameramen harus cerdik memperlihatkan apakah masih ada bagian robot yang ada di atas di atas batas ruangan ring atau batas rintangan itu. Gitu. Oh iya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Mengenai ruangan yang tanpa sekat itu, Pak, yang warna biru. Ya. Ini. Ya, itu dimensinya berapa, Pak ya? Jadi nggak harus, Anda mau pakai sampai sini aja nggak apa-apa nih. Tapi berarti bukan 2,4 dong, Pak? Ya, ini kan 2,4 karena mempertimbangkan lapangan yang Anda udah bikin sebelumnya. Oh iya. Oke. Berarti boleh sampai batas sekat yang hitam ini boleh, tapi ini nggak boleh ditutup ya, harus lubang ya. Iya, harus. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Mas Rizky silakan. Terima kasih, Pak. Mau bertanya, Pak, untuk garis pintu itu perlu diletakkan di mana saja? Ya, Pak. Garis pintu. Untuk garis pintu, lebar stiker pintunya itu, Pak. Perasaan nggak ada garis pintu ya. Kan kita nggak ada poin untuk berhasil masuk ruangan. Untuk di bagian panduan ada aja untuk batas rintangan papan piramidnya, Pak. Ya. Oh ya, tapi ntar dulu. Di sini poinnya nggak ada masuk pintu deh. Masuk pintu di sini rintangan puing berhasil ada poinnya. Rintangan naik turun ini ada poinnya. Rintangan piramid ada, tapi masuk ruangan nggak ada poinnya di sini. Berarti nggak ada ditaruh untuk garis putih gitu ya, Pak? Nggak perlu, karena nggak ada poinnya di situ. Untuk di rintangannya juga nggak ada garis putih. Nah, di rintangan ada yang untuk bagian ini kan ada apa namanya? Ada tembok ya. Seperti di sini. Tembok keluarnya ini kan. Nah, ini lewat batas ini itu udah berhasil lewat rintangan misalkan gitu. Untuk bagian rintangan piramid sama yang naik turun itu juga apakah ada batas atau tidak ada ya, Pak? Begitu semua contohnya dari sini kan jalannya lewat sini. Lewat sini ke sini ya. Begitu dia semua bagian robot sudah melewati batas luar rintangan ini, berarti sudah melewati rintangan. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Kecuali yang di sini nih, pas lagi ngambil objek atau nyemprot. Nah, ini kan badan robot nggak mungkin masuk semuanya ke sini juga ya. Jadi selama dia berhasil nyemprot atau berhasil ngangkat korban, maka dia berhasil melewati rintangan ini, dianggap satu kali lewat.
Kalau dia berhasil keluar sini lewatin apa pagar luar berarti PP, sudah berhasil keluar PP gitu. Oh baik Pak, berarti nggak ada stiker putih gitu ya Pak di Nggak belum ya. Baik Pak, terima kasih. Itu saja. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya ini ada Mas Rizky Ramadan, silakan. Oh, izin bertanya Pak, kalau Ya. misal pada room 1 misi yang dilakukan robot itu gagal, tapi di room 2-nya berhasil, itu poinnya masih dihitung nggak Pak? Masih, Atau harus runtut? Nggak masalah. baik, Pak. Yang nggak dihitung tuh dia kembali ke home nggak dihitung karena nggak berhasil. Oh, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Mas Aron nanya lagi, silakan. Ini terakhir ya Mas Aron ya. Kita udah mau jam 11 ini. Gimana Mas Aron? Iya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya lagi Pak, soal mengenai apa itu namanya syarat mengambil poin itu kan harus melewati rintangannya. Nah, kalau misal robot melewati yang rintangan ruang 2 itu kan, kalau misal robotnya turun semua kan bakalnya langsung nabrak lilin gitu Pak. Kan nggak harus lintang semua. Jadi contohnya ya robotnya ada di sini dia nyemprot bisa aja kan, nggak masalah. Enggak, maksudnya yang itu di KRI wilayah. Nah, kenapa? Itu kan jaraknya dari apa ya? Lilin sama rintangan itu kan dekat sekali, Pak. Ya, kan nggak harus lewat semuanya. Berarti robotnya contohnya ya, sebagian robot ada di rintangan, sebagian ada di bagian sini, atau mungkin robotnya masih daerah rintangan semua ya. Tapi dia berhasil nyemprot atau berhasil mengangkat korban, lengannya panjang misalkan, itu tetap dihitung berhasil melewati rintangan. Di sini saya sudah spesifikasikan untuk lewati rintangan. Ini jika berkeluar rintangan atau berhasil memadamkan api dan atau berhasil mengangkat calon korban, khusus untuk di dalam ruang api atau korban. Seperti itu. Oh, ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini satu lagi nih. Ya, Mas Hamdi terakhir ya. Udah kita tutup ya, kita jam 11 ini. Silakan Mas Hamdi. Oh ya, makasih Pak. Ini terakhir Pak. Soal penguploadan video itu Pak. Itu tuh videonya berapa buah Pak? Jadi satu video atau gimana Pak? Satu video kan tidak boleh ada 2 video yang digabung atau 3 video yang digabung. Jadi hanya satu video full yang direkam dari awal sampai akhir. Kameranya. Ya berarti itu pandangannya dari kamera atas atau gimana Pak? Pakai mobile kan? Anda pakai kameramen, pakai HP. Oh bebas. Oh makasih Pak. Ya intinya harus memperhatikan supaya pas lewat rintangan benar-benar lewat semuanya, atau pas ngangkat korban benar-benar kelihatan ngangkat korban semuanya gitu. Dan usahakan jangan sampai ada bagian gambar atau video yang sifatnya ambigu ya, yang bikin juri bingung poinnya berapa ya. Dan karena ini video itu kan dibebaskan, Anda mau bikin 1000 video tapi yang disubmit cuma 1 yang paling bagus kan nggak masalah juga. Jadi silahkan Anda berkreasi sendiri. Oke, mungkin itu aja ya. Dari ini udah hampir jam 11 malam kita Maaf satu kali Pak. Ya, kenapa Mas Rasid? Baik Pak, mohon maaf ya Pak. Di home itu ketika ditandai dengan soundember tidak masalah ya Pak? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Atau saya kembalikan ke Mbak Sari, gimana? Masih monitor apa enggak nih? Kalau enggak, ya mungkin saya mewakili dari Puspresnas juga dan dari tim juri bersama dengan Pak Eril Mozef ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua sudah ikut partisipasi untuk mengikuti sosialisasi ini, walaupun ini agak mepet ya, tapi kita mencoba supaya tetap sesuai jadwal tanggal 10 ini, karena tadi kita baru dapat izin untuk melakukan sosialisasi jam pagi tadi. Jadi emang ini mendadak dan kita sebenarnya
mengharapkan memang sudah terencana, tapi memang keadaan berkata lain, dan terima kasih sudah banyak sampai 200 partisipan yang untuk ngikutin sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sudah cukup jelas, dan ini juga direkam juga oleh Mbak Sari maupun oleh Pak Ketut dari tim panitia ITS. Dan kalau ada yang saya rasa sudah cukup ya untuk proposal ya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi di bagian kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan lanjutan di WA Group untuk peserta yang sudah berhasil lolos seleksi proposal. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Muiz. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.